Assalamualaikum sahabatku dimanapun Anda berada. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nabi Khidir merupakan nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Namun keberadaannya selalu menjadi misteri. Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir banyak versinya. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tulang iganya. Sebagian juga menyebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan cucu dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Khidir sering muncul menjumpai beberapa orang. Namun hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya akan menjumpai orang yang dikehendakinya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ciri-ciri orang tersebut? Seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Nabi Khidir memiliki nama asli Balya bin Murkan. Buku berjudul Nabi Khidir karya M. Awi Fuadi. Disebutkan bahwa Nabi Khidir dilahirkan di dalam sebuah gua. Ketika masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap harinya. Nabi Khidir sejak kecil selalu belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan pada zaman Nabi Ibrahim, sehingga ia dijuluki sebagai gurunya para wali Allah. Kisah Nabi Khidir yang diyakini masih hidup di muka bumi ini masih menjadi tanda tanya besar yang bahkan tidak terprediksi oleh kehidupan manusia. Kita hanya perlu meyakini jika Nabi Khidir adalah utusan Allah yang membawa tugas tersendiri sesuai perintah Sang Pencipta. Yang pasti banyak kesaksian dari para wali Allah bahwa Nabi Khidir kerap muncul di muka bumi dalam wujud yang bermacam-macam, dengan maksud yang bermacam-macam pula. Jika ada hal yang sangat penting, maka Nabi Khidir akan menjumpai orang yang dikehendakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntunglah orang yang bisa bertemu Nabi Khidir, karena Nabi Khidir merupakan orang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ciri orang yang dikehendaki bisa dijumpai oleh Nabi Khidir. 1. Wali Allah. Wali Allah merupakan orang Islam yang dekat dengan Allah. Karena keimanan dan ketakwaannya, mereka tak pernah bersedih hati atas kesusahan dalam kehidupan dunia. Karena tujuan akhir mereka adalah akhirat. Wali Allah memiliki beberapa tingkatan, tergantung kepada ketakwaan dan keimanan mereka. Wali Allah yang utama adalah para nabi dan rasul, ulul azmi rasul terakhir yang paling utama, dan merupakan wali Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat ini banyak orang yang salah kaprah tentang wali Allah. Wali Allah dianggap orang yang memiliki kesaktian ataupun ilmu-ilmu hitam tertentu, yang tentu saja menyimpang dari syariat Islam. Padahal seorang wali Allah memiliki tauhid yang sempurna. Tidak ada lagi di dalam hatinya kecintaan selain kepada Allah. Namun tidak semua wali Allah bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hanya beberapa wali saja yang dikehendaki bertemu dengan Nabi Khidir. Beruntung di Indonesia ada seorang wali Allah yang sering bertemu dengan Nabi Khidir. Contohnya Mbah Kholil Bangkalan Madura. Beliau sering dijumpai oleh Nabi Khidir di sela-sela kegiatannya, tentunya dalam wujud yang berbeda-beda. Dan alhamdulillahnya Nabi Khidir pernah menapakkan kakinya di Indonesia. 2. Zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuriyah Nabi Muhammad merupakan keturunan asli dari Nabi Muhammad, yang pasti keturunan kandungan langsung dari Nabi Muhammad. Namun tak semua zuriyah Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hanya keturunan yang soleh yang akan ditemui oleh Nabi Khidir. Kurang lebih sifatnya dan kebaikan hatinya 11-12 dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Ali Zainul Abidin.
beliau sempat dijumpai Nabi Khidir. Tatkala beliau sedang bersedih, keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan dijumpai Nabi Khidir lainnya adalah Imam Mahdi. Bahkan menurut beberapa pendapat kalangan sufi, sosok Imam Mahdi itu sekarang sedang belajar dengan Nabi Khidir. 3. Sastrawan Islam. Sastrawan merupakan cendekiawan yang cerdas. Nabi Khidir akan bertemu dengan seorang sastrawan. Tentunya adalah seorang sastrawan muslim. Karena seorang sastrawan muslim memerlukan beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu kehidupan. Nabi Khidir mempunyai ilmu kehidupan yang sangat mumpuni. Maka jika seorang sastrawan memerlukan ilmu itu, pasti Nabi Khidir akan datang menjumpainya. Tentunya seorang sastrawan muslim yang soleh yang akan dijumpai oleh Nabi Khidir, yang hatinya selalu berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Muhriz ibn Khalaf. 4. Musafir. Seorang musafir atau seorang pengembara adalah ciri orang selanjutnya. Seorang musafir merupakan orang yang melakukan perjalanan jauh, tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang menjadi penentu bahwa seorang musafir akan ditemui oleh Nabi Khidir. Seorang musafir yang mempunyai tujuan di jalan Allah lah yang akan dipilih oleh Nabi Khidir untuk dijumpainya. Karena ketika berada di tengah perjalanan seorang musafir mendapat kesulitan, disitulah Nabi Khidir akan muncul di hadapan mereka. Tentunya dalam wujud yang berbeda-beda, dan dalam sadar ataupun tak sadar. 5. Ahli Quran dan ahli hadits. Ciri selanjutnya adalah para ahli Quran dan para ahli hadits. Sudah sangat jelas Nabi Khidir akan menjumpai para ahli Quran dan ahli hadits. Karena mereka merupakan ujung tombak berdirinya agama. Tentunya seorang ahli Quran dan ahli hadits yang memiliki hati yang bersih. Bukan hanya gelar saja, tetapi dari hatinya. 6. Orang miskin yang bersabar. Orang terakhir yang akan ditemui Nabi Khidir adalah orang miskin. Mengapa bisa orang miskin? Karena orang miskin adalah orang yang butuh pertolongan. Nabi Khidir akan muncul sebagai penolong. Tentunya orang miskin yang bersabar atas segala cobaan hidup yang menimpanya. Bisa dikatakan hati orang miskin ini setara dengan para wali Allah. Walaupun ia mendapatkan cobaan harta, namun itu tidak menyurutkan hatinya untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya, dan tidak pernah mengeluh atas kesusahan yang menimpanya. Ciri orang seperti inilah yang akan dijumpai oleh Nabi Khidir. Perlu diingat sekali lagi, Nabi Khidir akan menjumpai orang yang hatinya selalu bersih dan berkoneksi kepada Allah terus-menerus. Dan Nabi Khidir akan menjumpai orang-orang tersebut dalam wujud yang macam-macam, dan yang pastinya secara sadar atau tidak sadar. Mohon kepada para sahabat untuk tidak memperdebatkan bahasan ini, dan tetap bersihkan hati agar kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.